hari ini. Amin. Haleluya. Amin.
terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh melayani Engkau di tempat ini, semua karena kasih anugerah-Mu kepada hamba-Mu ini, kepada semua jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang diberitakan biarlah ditanam di dalam hati setiap kami dan boleh berbuah-buah. Dan hari ini Tuhan kami percaya setiap yang mendengar firman-Mu menjadi pelaku-pelaku firman dan pulang mereka mendapatkan berkat yang besar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sudah 2 tahun lebih ya saya tidak menyampaikan firman di tempat ini, tapi saya percaya masih ingat sama saya. Haleluya. Jadi saya tidak usah nyebutkan nama saya, masih ingat ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau buka di dalam Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Saya bacakan. Mazmur 19 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kita ulangi, kita baca bersama-sama. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sulit ya saya pakai masker ini. Gak bisa nafas. Nah, ini tema hari ini memang sangat berat untuk kita, karena temanya adalah tertindas itu baik bagiku. Nah, saudara-saudara yang kasih, saya tanya, siapa yang mau tertekan? Siapa yang mau tertindas hari ini? Halo? Gak mau semua toh? Tidak ada yang angkat tangan, karena memang itu tidak kita inginkan. Nah, tapi di dalam firman dikatakan, ya, tertindas itu baik bagiku. Katakan amin. Amin. Oh, sedikit. Tertindas itu baik bagiku. Katakan amin. Haleluya. Kalau saudara tidak berani menghadapi tekanan-tekanan, tidak berani menghadapi masalah-masalah, problem-problem yang kita alami, tidak akan kita mengalami kebaikan di dalam hidup ini. Tapi kalau saudara percaya, hari ini saudara ditekan, hari ini saudara masalahnya berat, saudara akan naik tingkat menjadi orang-orang Kristen yang militan, menjadi orang percaya yang dewasa secara rohani. Amin. Tanpa tekanan, tanpa kita tertindas, kita ini jadi anak-anak gampang. Nah, kalau kita kasih contoh saudara, murid-murid waktu bersama dengan Yesus, ternyata sebentar lagi mereka di perahu mereka, Yesus masuk dan terjadi apa? Saudara tahu? Terjadi apa? Angin badai. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, ya. Di sini kita melihat bahwa murid-murid pada saat ada badai terjadi, dia ketakutan atau dia tenang? Mereka tenang atau ketakutan? Halo? Interaksi biar tidak ngantuk, ya. Pulang sukacita. Haleluya, ya. Nah, saya bacakan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang.
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain yang juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat ayat 41, mereka tuh saling tanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin ribut badai bisa tunduk padanya. Nah, saudara-saudara, kalau melihat ayat 35 sampai 41 itu menunjukkan bahwa murid-murid itu tidak mengenal sebenarnya siapa Yesus. Murid-murid itu hanya membawa Yesus, hanya membawa Yesus masuk ke dalam perahu. Nah, saudara-saudara, sama dengan kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menganggap bahwa kita mengenal Yesus sebatas kenal kepada Yesus. Tapi kita tidak mengalami pribadi Yesus yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah orang-orang Kristen yang masih kanak-kanak tidak mengenal kuasanya yang dahsyat. Nah, saudara-saudara, kita ini sama seperti murid-murid. Waktu di dalam perahu, waktu ada persoalan, kita ini kacau. Kenapa? Kita ini bayi-bayi rohani yang cuma mengenal sebatas mengenal Yesus. Nah, kalau engkau mengenal Yesus, apa yang kau dapatkan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang engkau alami dalam kehidupanmu? Kalau orang Kristen tidak mengalami pribadi dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang Kristen yang bayi terus. Kalau ada masalah, kita selalu, "Tuhan tolong aku, Tuhan." Ada iman yang greget gitu, ya, gak mantap gitu. Seperti Begal tadi, kalau gak pujian, mantap apa enggak? Jos, mantap sekali. Amin. Nah, Yesus tuh kepingin yang seperti itu. Ya, Yesus tuh kepingin kita ini enggak kayak orang terombang-ambing, kena ombak sedikit, kena badai sedikit, tahu sudah, "Oh Tuhan, aku tidak kuat." Sekarang siapa yang ada masalah bilang, "Tuhan, aku tidak kuat Tuhan." Halo? Tidak ada yang aku tidak apa-apa, ya. Tapi ini kita harus menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang punya iman yang mantap di dalam Tuhan. Ya. Jadi kita ini sebagai orang Kristen yang dewasa, baru kita bisa mengatakan tertindas itu baik bagi Tuhan. Amin. Kalau kita tidak dewasa, tidak akan kita mengatakan tertindas itu baik bagiku. Aduh Tuhan, sulit. Memang sulit. Siapa ada orang yang mau tertekan, ada orang yang mau tertindas, ada orang yang mengalami berbagai macam masalah, nggak ada yang mau. Tapi sesungguhnya itu adalah emas dalam kehidupan kita. Haleluya.
Jadi kalau kita sekarang dalam masalah, jangan kita seperti orang yang kehilangan arah. Tapi kita harus tetap yakin kalau orang yang mengalami Tuhan itu yang nomor satu, hidupnya intim dengan Tuhan. Amin. Orang yang tertindas itu pasti memiliki keakraban dengan Tuhan. Nah, itu merupakan emas buat kita. Jangan akrab dengan dunia. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, itu pada waktu orang Kristen ada masalah. Betul? Nah, kalau tidak ada masalah, kita ini jadi anak-anak gampang. Nah, oleh sebab itu, bersyukurlah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kalau hidup kita ini tidak seperti anak-anak gampang, seperti baby-baby rohani yang kehidupannya sama terus seperti dulu. Capek loh Tuhan itu lihat kita sebetulnya. Sungguh. Yang marah tetap marah, yang serakah tetap serakah. Ya, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sekarang ini menjadi orang, saya pernah ya katakan, orang yang suka marah itu rugi. Di sini ada nggak yang suka marah? Gak usah ngaku, ya. Tapi bertobat, sungguh harus bertobat. Karena amarah emosi itu ya bukan dari orang lain yang membuat kita bertobat. Tapi ini loh, kalau kita mau, ya, mau Tuhan, ampuni Tuhan, aku ini suka marah. Suka marah itu mempengaruhi orang-orang yang di sekitar kita. Contoh, kalau dalam pagi-pagi, ya, papa, mama, yang suka cerewet itu papa, mama. Otomatis ya, mama. Itu otomatis. Nah, saudara-saudara yang dikasih, kalau pagi-pagi bangun tidur, anak mau berangkat sekolah, apa, mamanya cerewet terus, rasanya enak nggak? Anaknya enak nggak? Nggak enak. Nah, kalau lihat anaknya nggak enak, kenapa itu kok dilanjutkan terus? Ya, aneh itu. Iya. Nah, saudara-saudara, atmosfernya hati-hati. Jangan dekat-dekat orang yang suka marah-marah. Nah, saya sering katakan, ya, kalau pergi-pergi bareng-bareng terus ada yang marah, waduh, saya tidak mau dekat. Kenapa? Rugi buat saya. Karena apa? Ini loh, ya, imun itu bisa turun. Karena lihat ini orang yang suka marah-marah, kena atmosfernya orang marah itu, waduh ngeri, ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kalau orang yang suka marah-marah itu masih imut, masih bayi. Siapa di sini yang mau dikatakan bayi? Padahal wis tuwek. Nah, ini ya, bayi secara rohani. Tapi kalau orang yang dewasa secara rohani, gak ada. Sekarang lihat tetangganya, ya, waduh, ini makin kaya punya ini punya itu, hidup tenang. Gak usah lihat kanan kiri, lihat keadaan orang lain, tapi lihat dirimu bagaimana engkau bisa intim dengan Tuhan. Nah, intim sekali dengan Tuhan karena Tuhan izinkan tertindas. Makanya dikatakan, Daud katakan, tertindas itu baik bagiku. Nah, sekarang saudara-saudara yang kekasih, mungkin saudara belum berani mengatakan tertindas itu baik bagiku, ya. Nah, nanti mikir, wah, kalau saya katakan tertindas itu baik bagiku, nanti aku hidupnya tertindas terus. Nah, tidak seperti itu, saudara-saudara yang kekasih. Saya kasih contoh, ya. Istri-istri yang intim sama Tuhan itu karena punya masalah dalam hidupnya, betul? Coba kalau tidak ada masalah, uang banyak, suami memenuhi semuanya, anak baik semuanya, punya keintiman nggak sama Tuhan? Jarang yang bisa intim sama Tuhan. Iya, pengaruh-pengaruh duniawi itu yang mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita tidak bisa intim dengan Tuhan. Coba kalau suaminya pelit, saudara-saudara yang kekasih, ini banyak ibu-ibu. Sakit gak kalau suami punya uang tapi pelit sama istri? Sakit gak?
Nggak sakit. Tapi di sini nggak ada ya suami yang pelit ya. Soalnya saya mau ngomong suami yang pelit nanti takut kita singgung, ya. Nah, kalau suami yang pelit, jangan sakit hati, jangan kecewa, karena ada itu yang baru nikah, suaminya gajinya 10 juta. Tapi dia dikasih tiap bulan tuh cuma 500.000. Nah, di sini apa dia mengisi diri? Oh, kok gini nasibku ya? Aduh Tuhan, kenapa kok suamiku tidak adil ini ya? Saudara-saudara yang terkasih, kalau engkau katakan tertindas itu baik, memang mendatangkan kebaikan. Karena apa? Istri-istri yang suaminya pelit, ini cuma contoh, ya. Katakan terima kasih, bisa nggak? Bisa nggak? Amin. Haleluya, ya. Harus berubah. Nah, kalau suaminya pelit, suruh bilang terima kasih. Karena tadi kan tertindas itu baik, itu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa kita harus bilang terima kasih? Karena dengan persoalan ini kita punya hubungan yang intim, yang kuat dengan Tuhan. Ya. Nah, tadi yang gajinya suaminya 10 juta, dia dikasih 500.000. Tuhan, aku tidak kuat Tuhan. Aku mau cerai Tuhan. Ayo, kadang-kadang dikit cerai. Ya. Tapi kalau mau punya hubungan yang intim itu luar biasa. Pasti Tuhan memberi jalan keluar. Kenapa saya katakan baik? Karena istri-istri yang tertekan, mau nggak tertekan terus? Gak mau. Nah, di sini dia mulai bertindak, cari jalan keluar. Mulailah dia mikir, aku kerja apa ya? Nah ini loh, kalau zona nyaman, saudara buat semuanya enak, gak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya persoalan masalah itu katakan itu emas begitu. Karena apa? Dengan adanya persoalan seperti ini, aku semakin dekat, semakin cinta kepada Tuhan. Saudara lihat di Alkitab itu, ya. Daud pada waktu dikejar-kejar Saul, apa yang dia katakan? Tuhan, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Pada waktu aku ada masalah, aku ini percaya kepadamu karena engkau pasti memberikan jalan keluar untuk setiap masalahku. Nah, Daud pada saat terdesak, pada saat Daud, nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma ngomong di dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga, ya. Dia cuma katakan apa? Tuhan, pada saat aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, waktu aku takut, aku ini di sini ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Katakan 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Haleluya. Jadi waktu tidak ada orang nggak takut itu nggak ada, ya. Tapi takut tidak boleh berlebihan. Nanti bisa stres, bisa depresi. Kalau sudah depresi, nah urusannya sulit. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang tertekan, orang yang ada masalah, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kerohanian kita ini makin tinggi, makin dewasa. Pada saat masalah terjadi, kita sudah bilang, Tuhan terima kasih. Kalau masalah-masalah yang berat sudah terjadi, saudara percaya. Nanti yang biasa-biasa itu kita anggap, aduh biasalah, gitu. Karena apa? Kita punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Kita ini belajar sama Tuhan. Di dalam masalah itu kita belajar untuk naik kelas. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau intim dengan Tuhan, kita lihat lagi banyak sekali di Alkitab itu contoh-contohnya. Daniel
pada waktu dia mendengar dia akan dimasukkan ke dalam kandang singa, padahal dia tidak punya kesalahan karena difitnah oleh sesama teman sekerja, ya. Dia ini sangat disayangi oleh raja. Nah, ini teman-teman ini mencari kesalahannya Daniel di dalam pekerjaan, tidak ada kesalahan sedikit pun. Mereka terus mencari kesalahan Daniel, sama dengan kita, ya. Kita ini sering jahat, nyari kesalahannya orang itu, minta ampun. Orang Kristen itu bukan banyak yang baik, tapi banyak yang jahat. Betul? Karena hidup gak sesuai firman Tuhan. Nah, Daniel ini kasihan, dia difitnah. Nah, raja kan memberi pengumuman, ya. Orang yang bermasalah, orang yang saat ini ada di negara ini, kalau punya masalah tidak boleh datang kepada dewa-dewa, tidak boleh menyembah kepada Allahnya, tapi harus datang kepada raja. Nah, saudara-saudara, itu teman-temannya itu tahu kalau Daniel ini selalu berdoa, ya, kepada Tuhan satu hari berapa kali, ya? Dalam berapa? 3 kali. Oh, amin, ya. 3 kali, ya. Coba kita lihat Daniel 6 ayat 11, ya. Demi didengarnya, ya, bahwa ia akan dimasukkan ke dalam kandang singa, bukan Daniel stres gila atau gimana, ya. Tapi Daniel, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara yang kekasih, ini tidak mudah. Karena Daniel ini menghadapi masalah berat. Masalah antara hidup dan mati. Masuk kandang singa itu kesempatan untuk hidup itu mungkin 2-3%, tapi banyak matinya. Tapi dia berdoa. Pada saat masalah ini datang, dia tidak mencari siapa-siapa. Dia tidak mencari manusia, tapi dia mencari Allahnya. 1 hari 3 kali dia berdoa. Dan di situ, pada saat dia dimasukkan ke kandang singa, rajanya itu nangis. Rajanya kasihan. Daniel, kenapa kamu bisa, ya, seperti ini? Karena ini suatu pelanggaran. Aku tidak bisa membela kamu. Semalam-malaman raja itu tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana aku lihat Daniel besok. Pagi-pagi dia bangun, dia pergi ke kandang singa. Terus dia sambil berbisik, dia bilang, Daniel, apakah aku masih dengar suaramu? Saudara-saudara, aduh, waktu dia dengar suaranya Daniel, dia masih hidup, ya. Daniel masih hidup walaupun di kandang singa, itu luar biasa. Waktu itu raja demikian sukacita dia melihat Daniel masih hidup, dan orang-orang yang melaporkan Daniel itu berapa orang, itu dimasukkan ke kandang singa beserta ada bonusnya. Hati-hati makanya, tidak boleh orang itu memfitnah orang, tidak boleh berbuat jahat sama orang. Dimasukkan ke kandang singa, istrinya tidak ikut berbuat, anaknya tidak ikut berbuat, semua dimasukkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih, itu akibat perbuatan tidak baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih, Daniel mengalami hal seperti itu, ya. Daniel tidak mencari siapa-siapa. Saudara, kalau ada masalah, jangan mencari manusia, sekalipun pendeta, tapi cari Tuhan dengan segenap hatimu. Maka di situ Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Kalau engkau cari manusia, tidak pernah terjadi kedahsyatan, tidak pernah terjadi keajaiban, tidak pernah terjadi mukjizat, karena engkau berharap kepada manusia. Tapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Dan selalu Tuhan tahu persoalanmu, Tuhan tahu keadaanmu, dan Tuhan selalu membuka jalan untuk setiap kita yang percaya. Nah, saya katakan tertindas itu baik bagiku.
saudara-saudara. Esau dan Yakub. Ya, saya cuma cerita aja, nggak usah ayatnya, ya karena nanti kebanyakan ayat. Esau dan Yakub sebetulnya ini saudara ini kan rukun. Tapi yang membuat ini dua orang bersaudara ini terpisah itu siapa? Siapa yang membuat mereka sampai tercerai-berai? Halo? Mamanya. Mamanya yang tidak berhikmat. Karena kan berkat yang harusnya diberikan kepada Esau, ya, tapi ditipu sama mamanya karena mamanya lebih cinta sama Yakub, ya. Nah, di sini ini orang tua tidak adil sampai membuat dua anak ini tercerai-berai. Karena apa? Yakub dikejar-kejar sampai Esau sampai lari ke rumahnya Laban, ya. Nah, Esau bagaimana? Esau juga lari dari rumah. Nah, ini perbuatan mamanya yang tidak adil. Apakah di dalam kehidupan Esau, apakah Esau tidak mendapat berkat? Saudara-saudara yang kekasih, karena waktu itu dia tidak mendapat berkat dari papanya, ya. Makanya dia di dalam firman dikatakan Esau berusaha keluar dari kuk ini, berusaha keluar dari masalah ini, dan dia bekerja. Akhirnya waktu ketemu berapa tahun kemudian, ya, ketemu. Gak tahu berapa tahun ya, kalau saya ingat di rumahnya Laban 7 tahun, terus 7 tahun lagi, 7 tahun menikah dengan Lea, terus 7 tahun lagi menikah dengan adiknya, ya, Rika ya. Lupa, Rika atau Rahel, ya. Nah, saudara-saudara, selang berapa tahun itu mereka ketemu akhirnya. Yakub ketakutan. Kenapa? Karena punya kesalahan dulu. Sampai berapa puluh tahun itu belum pernah ketemu tercerai-berai karena ini orang tua mama yang tidak berhikmat. Oleh sebab itu, waktu Yakub ketemu sama Esau, ini loh, ambil kambing dombaku, ambil lagi semua. Oh, tidak usah Yakub. Aku punya jauh lebih banyak daripada yang kau punya. Amin. Nah, di sini anak-anak yang tertindas karena orang tuanya, ya, orang tuanya tidak adil. Saya katakan di sini, kenapa seperti ini? Karena banyak orang yang konseling. Orang tua ini punya anak 2, 3, tapi kok nggak bisa punya kasih yang rata gitu. Kenapa? Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Hai ibu-ibu, ya toh, nggak boleh loh kita menyakiti hati anak. Ada itu 2 orang anak cewek, anaknya nggak tahu, yang satu nurut, mungkin satunya bandel, ya. Nah, yang nomor 2 ini kalau minta uang dikasih terus sama orang tuanya. Yang nomor 1 kalau minta uang dipersulit, akhirnya kecewa, disimpan terus, mulai kecil sampai gede disimpan sama dia. Karena apa? Dia ternyata sakit hati sama mamanya. Dia bilang, mamaku pilih kasih. Nah, saudara-saudara yang kekasih, waktu dia bertumbuh dewasa, pengenalan firman-Nya tidak ada. Dia lari keluar rumah, dia ikut teman-temannya, ingat dunia menghanyutkan. Akhirnya dia menjadi seorang seorang panggilan. Karena apa? Dari kecewa, dari sakit hati. Nah, banyak orang tua sekarang ini di sini tidak ada, ya. Saya cuma bisa ngomong, cuma bisa kasih tahu kepada mereka. Banyak orang tua yang pilih kasih sama anak. Anak 3, yang nomor 3 nggak tahu ini kok sia-sia. Terus konseling sama saya, lalu saya ngomong, gini, koko sudah dikasihkan kokonya, katanya. Rumah dikasihkan cincinnya, aku tidak dikasih apa-apa. Saudara-saudara yang kekasih, saya bilang,
tertindas itu baik bagimu. Hah? Apain? Itu. Kok sekarang aku ini dalam keadaan gini kok bilang tertindas itu baik? Nah, kamu tidak percaya. Memang kamu sekarang mengalami seperti ini, ya. Memang kelihatannya sakit. Tapi ingat, itu untuk kebaikanmu. Tidak bisa terima, ya. Lalu saya kasih lagi ayat Yesaya 61 ayat 7 dan 8. Yesaya 61 sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Ini saudara, ya, simak baik-baik ayat ini, bagus sekali. Saya ulangi, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat apa? Warisan berapa kali? 2 kali lipat. Ingat-ingat loh ya, nanti pulang, ya. Kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin. 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, ya, dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Haleluya. Jadi saudara-saudara kekasih, saya kasih ayat ini, ya. Kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat, bukan dari orang tuamu, tapi ini janji firman Tuhan. Amin. Untuk kita yang ada di tempat ini mulai sekarang sudah jangan mikirkan harta, nanti warisan, apalagi ada yang jahat, anak yang warisannya banyak, ya, mendoakan gini, papaku sekarang sudah umur hampir 70. Oh, saya tahu tujuannya ini, tahu, ya. Terus apa? Terus kenapa? Papamu kenapa? Sakit-sakitan? Enggak. Nah, ya. Untuk apa kamu memesan ke saya? Ya toh? Ya. Gini, aku kan anak laki satu-satunya. Cicitku 2 sudah dikasih, ya, waktu menikah. Sekarang ini hartanya itu nanti kalau apa? Halo? Kalau mati, ya toh? Kalau papanya meninggal, hartanya itu menjadi milikku semuanya. Kamu bertobat, ya, saya bilang gitu, ya. Ini kamu harus tahu. Datang ke dunia kamu bawa apa? Gak sadar manusia itu, yang kecil cuma lihat mati, lihat hijau, lihat harta terus. Pada waktu mati menggenggam aja gak bisa. Coba kita sadar di situ. Kalau kita sadar, kita bisa memberi untuk orang-orang yang membutuhkan, pasti itu. Tapi kalau harta itu selalu menjadi, ya, menjadi pedoman hidup kita, percuma. Nanti saudara-saudara tidak akan bisa menikmati. Seperti Mike Tyson, dia bilang apa? Dulu saya tidak punya uang, ya toh? Kata orang, kalau punya uang hidupnya berbahagia. Ternyata sekarang saya punya uang, tapi hidup saya tidak bahagia karena uang. Yang membuat hidup kita bahagia adalah Tuhan. Yang membuat kita sukacita adalah pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya katakan tertindas itu baik bagiku, ya, karena banyak sekali saya mengalami hal-hal yang berat. Jadi hal-hal yang berat sudah saya alami. Jadi sekarang kalau saya mengalami yang kecil-kecil, saya anggap biasa. Karena saya punya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya mengalami itu banyak hal, ya, di dalam kehidupan kita. Waktu COVID ini berapa tahun? 2 tahun lebih, ya. Mungkin ada banyak orang yang ngomong, waduh bisnis turun, ini sepi, dagangan sepi, banyak yang bangkrut, banyak yang tutup. Saya bilang,
Jangan katakan seperti itu. Kalau tokomu sepi, jangan sekali-kali bilang sepi. Kalau ditanya orang bilang tokoku ramai, itu bukan nipu orang, tapi perkataan iman. Saya bilang gitu. Nah, saya sering ngasih orang itu kekuatan, tapi terjadi pada kami sendiri, ya. Jadi memang pandemi itu pekerjaan memang agak merosot. Mau ngomong mudah, tapi kenyataan. Nah, apalagi kalau ada yang mau utang ya, saya gini dulu. Silih sendiri puyeng, tapi yang utang silih berganti. Nah, itu kalau ada orang yang utang jangan bilang aku gak ada duit. Itu nanti bisa dari perkataan itu doa, ya toh nanti bisa gak punya uang sungguh. Makanya jangan dikit-dikit kalau kita ketemu orang yang di bawah kita, aku gak ada duit loh saya, itu apes sungguh, ya itu membuat apes diri kita sendiri. Nah, saya tidak pernah ngomong, oh kalau ada orang utang atau ada butuh, enggak, saya tidak pernah ngomong aku tidak punya uang, tidak. Saya cuma bilang, waduh kalau utang segini tidak bisa duit muter, aku yang munyeng loh. Kadang-kadang ya loh, gini, uang tuh memang butuh, tapi ya kita mengalami banyak hal ya karena apa? Kita harus hidup mengalami pribadi, omong sama Tuhan. Kalau tidak ada masalah bisa nggak omong-omong? Itu jawaban aku Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Loh, bisa nggak kita omong sama Tuhan? Doa paling bangun tidur 5 menit beres, ya makan 1 menit berapa detik beres. Tapi kalau ada masalah, mengalami masalah, itu lain. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya Tuhan menjawab. Ya, dengan cara apa? Gak tahu. Dengan cara firman Tuhan, ya, dengan cara kita kusuk sama Tuhan, pasti Tuhan itu menjawab. Pasti. Nah, saya mengalami hal yang mengerikan. Itu mulai bulan Februari 2022. Ya, bulan Februari itu awal dari Sinja itu saya kena COVID. Nah, saya tidak tahu kalau itu COVID. Karena apa? Itu pulang dari pelayanan di gereja, besoknya saya kok meriang terus besok minum obat lah biasa. Ya kok besoknya tambah sakit semua badannya. Terus kok tenggorokannya sakit. Ya kok hari ketiga saya telepon ke gerejanya. Saya tanya sama ibu pendetanya, Bu, di sini itu lagi seru-serunya Omikron. Di sini ada yang kena COVID ya? Oh iya ibu, loh ketawa loh, ya ketawa dengan santainya. Loh ibu nggak mau ngomong, ya kok ada 3 orang di sini yang kena. Terus gitu, saya sudah sembuh katanya, ya. Terus loh hari ketiga sudah sembuh ya, hebat ya puji Tuhan. Tapi saya berkepanjangan sampai hari ke-8 saya baru sembuh. Tapi efeknya satu rumahnya kena semua. Nah, satu rumah kena semua, saya sudah sembuh, saya merasa Omikron cuma gini kok, yang kayak orang flu, ya. Nah, saudara-saudara, jadi saya sudah enggak terlalu berjaga-jaga, enggak. Terus saya dengan santainya makan bareng, pergi bareng. Terus anak saya ngomong, mama enggak boleh dekat-dekat loh sama kita, nanti kena, wes kena sudah kebal, saya bilang gitu, ya. Nah, ternyata seminggu kemudian saya ini merasa seperti itu lagi. Nah, anak saya belum sembuh, ya. Pak Edi paling cepat sembuh, paling 2 hari tok, ya sudah sehat. Jadi Pak Edi ini bisa melayani satu rumah karena teler semua. Nah, waktu itu saya gini, Tuhan masa aku kena lagi Tuhan, ya loh. Wah, kok gak enak, kok lebih parah ya dari dulu, ya loh. Terus kok saya sudah gak doyan makan, saya batuk sudah. Terus anak saya bilang, Mah, pergi dokter. Enggak, yang lalu sembuh, sekarang ya pasti sembuh lah. Tuhan itu pasti menyembuhkan. Saya anggap enteng, ya. Akhirnya 5 hari itu betul-betul. Pertama saturasi saya 94, 93, 92. Kok turun terus ya?
dikasih makan, kasih enggak, yang makan, saya bilang gitu, kasih vitamin, kasih apa, saturasi tetap turun. Akhirnya anak saya bilang, "Mah, pergi dokter." "Udah," saya bilang, "gak usah, nanti ya aku disuruh masuk rumah sakit, nanti di situ orang-orang yang kena COVID itu mama tambah ngeri lihat orang-orang itu." Gitu. Ya sudah, anak-anak tidak bisa ngomong apa-apa, tapi keadaan saya makin parah. Nah, di sini saya doa, Tuhan, ini apa Tuhan? Ya, ini kok rasanya nggak kuat, saya nggak kuat. Akhirnya malam-malam jam 3 pagi, saya ngomong sama Pak Idi, "Pak, saya bawa ke rumah sakit." Terus, rumah sakit mana? Oh, saya sudah bisa bangun. Gitu. Terus dibawa ke mitra keluarga. Akhirnya di sana sampai pagi, diinfus, diapain, terus difoto. Paru-parunya memang sudah putih, tapi masih sedikit. Nah, dokternya ini juga salah. Kenapa? Saya ngotot gak mau rapat inap, dia bilang ya sudah oke, saya kasih obat komplit katanya. Ya, jadi dikasih obat komplit yang namanya apa itu Afgan, ya itu pertama harus minum 8. Itu saya minum tambah gak doyan makan. Besoknya tambah payah. Akhirnya besok lusanya anak saya gini, "Mah, ini saturasi ini sudah tidak bisa ditolerir." Berapa? Saya kebetulan waktu itu saturasinya 78, 79. Ya, terus langsung dibawa ke rumah sakit lagi. Akhirnya malam itu saya masuk rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit, di situ saya akhirnya berdiri untuk ke toilet aja tidak bisa. Sudah tidak bisa berdiri, ya, sudah napasnya sudah satu setengah lagi, ya, terus dikasih oksigen. Terus hari kedua saya dibawa, saya nggak ngerti itu dibawa kemana, ya, didorong, terus saya dibawa kemana? Oh, ibu ke ruang pemulihan katanya, ya. Oh ya sudah, tapi pas kan tidur saya, dia didorong tuh, terus saya lihat, ini bukan ruang pemulihan, ini ICU. Kenapa saya kok dimasukkan ICU? Aduh, ngeri saya. Ya, waktu itu ICU-nya di mitra keluarga itu bukan banyak orang gini, enggak. Tapi satu kamar satu orang. Saya lihat satu kamar satu orang, terus di situ kaca, ya, gelap. Terus lihat itu, saya kok ketakutan sekali. Tapi saya ingat, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Di situ saya mulai sadar, saya mulai nangis. Kenapa? Wah, ini berarti saya kondisinya gawat, ya. Nah, saya mulai berdoa terus, ya. Padahal waktu di kamar biasa itu saya sudah dapat kekuatan luar biasa karena sebelah saya ini anak Tuhan. Ada 2 orang satu kamar itu. Ini anak Tuhan selalu kasih kekuatan, terus satu hari penuh saya dikasih ini lagu rohani, dikasih khotbah itu sampai akhirnya saya ini kuat. Nah, pas di sini sendirian saya kayak orang bingung, kayak orang stres. Tuhan, ini apa Tuhan? Ya, loh, terus terang ini takut. Saya takut. Terus anak-anak bilang, "Mah, ini papa enggak tak kasih tahu loh kalau mama masuk ICU." Ya sudah, nanti tambah kacau. Saudara-saudara yang terkasih, di ICU hari pertama itu kalau kita nggak mau makan ya sudah dibiarin sama suster, nggak di apa namanya, "Ayo bu makan bu, udah, dia dibiarin, kamu nggak mau makan ya salahmu sendiri, makanan yang datang ya langsung dibuang sama dia. Ya kalau saya nggak makan sudah sampai jam berapa itu, "Bu ini saya buang ya." Oke, dibuang. Tapi anak saya telepon terus, "Mama harus makan, Mama harus makan." "Kak, doyan," saya bilang. Terus dia bilang, "Mama kepingin apa?" Dibawakan makanan, ya, dibawa makanan terus. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya tuh ini apa ya, vitamin Subarasi namanya. Subarasi itu saya minum satu hari 6, yang satunya 1 hari 6. Nah, di sini saya nggak tahu habis berapa kotak itu, pokoknya tiap hari dikirim sama anak saya. Jadi 1 botol Subarasi, 1 botol dia itu, yang ya 2, 4
Jadi siang 2, malam 2 itu nafasnya lumayan, seseknya agak hilang. Terus anak saya gini, makan. Loh ini kan sudah makanan juga ASI, tapi saya juga diinfus, waduh, yang vitamin itu. Cuma semua kok tidak mempan. Akhirnya hari ketiga, dokternya bilang, ini kalau saturasinya belum naik, ya, nanti saya kasih obat suntik. Terus saya gini, Tuhan, aduh, kesuntik apa? 1 hari 10 kali katanya disuntik. Duh, rasanya Tuhan mati ya kalau gini. Ya toh, juga takut. Gitu. Akhirnya anak saya ditelepon. Anak saya itu suka gini loh, makanya kasih Allah itu yang menyatukan ya di dalam keluarga. Pentingnya kita hidup di dalam kasih ya. Ya ini, kalau ada sesuatu terjadi, makanya tertindas itu baik bagiku supaya apa? Ini semua berdoa. Anak-anak saya berdoa, grupnya FA berdoa, nanti grup persekutuan, nanti sampai adik saya di luar pulau itu di gerejanya berdoa baru. Karena apa? Dokternya sudah bilang, ini namanya gawat. Itu hari ketiga di ICU. Ini kalau saya kasih malam ini, saya coba kasih obat ini. Terus, tapi, nah ada tapinya. Kalau tidak berhasil, karena kelihatannya ini obat dimasukkan, tubuhnya mamamu tidak bisa terima obat katanya. Waduh. Bayangkan ya, ini anak saya itu nunggu di tempat parkir, ya ini mitra keluarga itu sampai malam-malam sampai teleponin, mama tidak sendiri ya mama tidak sendiri ya semua di sini semua berdoa untuk mama jangan takut, mama harus semangat, mama harus hidup, mama harus percaya sama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, itu anak-anak yang menimbulkan semangat saya. Terus suster juga gitu, Bu semangat, obatnya ibu cuma 1, semangat ibu sembuh, semangat ibu pasti dapat mujizat. Loh suster loh bisa ngomong gitu ya. Nah tapi ada itu 3 shift suster, ada 1 shift itu yang membuat imun saya turun. 1 orang suster itu kali suster ini dipakai setan. Iya itu. Aduh selalu nakut-nakuti saya. Aduh ibu ada apa ya ini? Kok saturasinya ibu gak naik-naik gitu. Terus ibu punya masalah apa ya? Aduh saya begini. Sus dia mau mulut-mulut. Ya jadi aku ini sudah takut. Kamu ngomong gini sekali ya. Setiap datang ibu kok belum bisa naik ya? Ini ya. Wah ini berbahaya loh ibu kalau tidak bisa naik. Gitu. Ini yang membuat otomatis ya energi yang positif itu disedot sama dia. Kenapa? Ini loh jengkel hati saya. Aduh Tuhan suruh pergi orang ini Tuhan. Iya. Terus saya gini, Tuhan imun turun loh. Ya kok saturasi tidak bisa naik-naik itu jengkel. Gitu loh. Karena jengkel ini 1 ini. Terus maaf ya, pampers saya sudah basah. Saya bilang sus pampersnya ganti. Oh nggak bisa. Loh ini tak ganti pampers nggak bisa. Nggak minta punya dulu. Ya loh. Dia bilang apa? Ini dokter mau datang katanya. Ya sudah saya diam. Nggak berani soalnya apa? Kalau terlalu nyocok nanti susternya kan bisa macam-macam. Ya, jadi diam saya, diam. Tunggu 1 jam, dokternya nggak datang. Saya ini sudah gini, ini suster bohongi saya lagi ya. Gitu. Panggil lagi, saya bel lagi. Nah, sus, mana dokternya? Gitu saya, ya. Oh iya ibu, dokternya maaf katanya. Duh mulutnya manis, ya. Hati-hati sama orang mulut manis. Itu hatinya nggak murni, ya. Oh iya ibu maaf. Oh nggak bilang sama saya kalau udah datang. Tadi langsung saya agak marah. Tapi ya rugi. Kenapa? Dipancing sama setan kena.
ya loh, ikut marah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya cuma ini, Tuhan, yang penting aku sembuh, Tuhan, ampuni saya, Tuhan, ampuni. Nah, aku berjalan, hari ketiga ini, kan dokternya bilang, kalau dikasih obat ini, saudara tahu berapa? 1 ampul isinya 10 suntikan. Terus saya harus pakai obat ini 5 ampul. Jadi 50 kali suntik 5 hari. Terus waktu itu disuntikan, ya, bukan disuntik jos 10 kali, bukan, ya, melalui infus. Sakitnya minta ampun, ya, infus sampai bengkak, Tuhan. Penderitaan saya seperti ini tidak sebanding dengan penderitaan di kayu salib. Amin. Nah, kalau saudara menderita, saudara pasti harus ingat salib Kristus. Jadi lebih tenang. Tuhan sakit. Seperti orang fly saya, ya, kayak orang melayang gitu, nggak tahu arah, nggak tahu apa. Terus itu saya rasanya kayak kedinginan, kayak meriang kalau disuntik gitu. Nah, saudara-saudara, tetap saya minta Tuhan kekuatan. Nah, malam itu anak saya dikasih tahu, ini kamu tanda tangan. Obat ini harganya sekian, ya. Terus ini kalau mamamu tidak tertolong, kamu tidak bisa lihat jasadnya. Nah, kita berbahagia, ya. Orang-orang yang kena COVID itu kasihan. Ya toh sudah, dia cuma berangkat gitu aja. Nah itu, terus anak saya cuma nangis sampai ngomong gini, Tuhan, turunkan keajaiban buat mama, Tuhan. Aku mau melayani Engkau. Nah ini, nasar. Dia bernasar. Aku mau melayani Engkau, Tuhan, apapun yang terjadi. Udah, saudara-saudara yang terkasih, ya. Jadi waktu itu memang keadaannya kritis. Terus saya ya nggak tahu kalau kritis. Untungnya saya ini ya nggak ngerti apa-apa. Waktu dikasih oksigen, itu oksigen ukurannya berapa sampai terakhir ukurannya yang paling tinggi berapa saya nggak ngerti. Suster ngomong, oh ini dari 6 naik 9, dari 9 naik 12. Nah, oh gitu sus. Terus itu bahaya kan enggak sus gitu? Iya loh, nggak ngerti saya. Karena apa? Ya, yang ini yang terakhir ini naik ke 15. Nah, kalau ibu 15 ini masih sesek, saya nggak ngerti. Gitu, ngeri, ya. Waktu itu saya cuma pegangan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, saya ini punya salah apa? Tuhan ampuni. Nah, kalau saya bablas, saudara-saudara yang terkasih, kalau saya masih punya kebencian, nah ini hati-hati, ya, punya sakit hati, mungkin kalau saya merasa kepahitan sama si A, si B, si C, Tuhan ampuni saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya minta ini, saya ngomong sama suami saya bilang sama Pak Edi, aku kalau punya salah, ampuni, aku sudah minta ampun sama Tuhan. Loh, suami istri hati-hati loh ya, bisa punya salah enggak? Pasti bisa, ya. Nah, kalau saya punya salah sama kamu, Tuhan, aku sudah minta ampun sama Tuhan, sekarang saya minta ampun sama kamu, ya. Saudara-saudara, terus lagi yang lain, pokoknya saya bereskan semua dulu, ya. Terus saya punya utang enggak? Punya utang apa enggak? Enggak punya utang, ya sudah, ya. Nah ini kan kita enggak bisa memaksakan. Kalau waktunya Tuhan ya sudah, mau apa? Karena apa? Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Kalau sudah waktunya, jangan mau hidup terus, ya toh. Kok kenaan sih di dunia itu, ya toh. Nah kalau sudah waktunya ya sudah. Mau nangis sampai kayak apa ya enggak mungkin kembali. Nah, waktu malam itu saya waktu masuk suntik itu, saya setengah mimpi, setengah tidur, setengah bangun. Saya didatangi seorang laki-laki gede tinggi, putih, rambutnya putih, tapi kok mukanya damai. Terus dia bawa mangkok loh, sama sendok. Saya ditawari gini, ayo saya suapin katanya.
nggak pakai nawarin, ayo saya suapin, saya langsung mau disuapin dia sampai 3-4 kali, terus saya bangun. Nah ini loh, ya, saya bangun itu cuma cairan, kelihatannya cairannya kuning. Saya bangun, saya bilang ini tindakan iman. Loh itu tadi malaikat yang nyuapin saya. Hari ini saturasi saya naik. Ini ngomong sendiri, ya. Karena apa, di kamar ICU itu tidak ada orang. Nah kalau susternya dipanggil, di bel baru dia masuk. Saya gini, kadang-kadang ya sendirian di situ ya takut. Kan ada orang yang nakut-nakuti. Di rumah sakit tuh nanti kamu dengar suaranya orang nangis, katanya. Dengar suara ini tuh, tapi tidak, saya tolak dalam nama Yesus. Ya, waktu itu saya bilang, setelah minum ini, saya percaya ini malaikat yang dikirim sama Tuhan. Waktu itu saya katakan saya sembuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kenapa saya kok bawa mic sendiri? Nah, ini trauma. Karena apa? Ya waktu saya kenanya di gereja, biasanya waktu COVID pun saya ini masih berani lah pelayanan, tapi bawa mic sendiri. Tapi waktu itu belum dicas. Terus saya bilang, waktu itu kan lagi Omikron kan lagi ini ya, panas-panasnya. Terus saya gini, aduh, apa ini ya? Ya sudah. Nah ini ya sudah, saya pakai mic yang bekasnya yang BL tadi, gitu. Makanya saya pakai mic sendiri sekarang di mana-mana ya, karena ada masalah ini. Ya, setelah pakai mic-nya si BL ini saya kena COVID. Nah itu, karena dia kena COVID, ya, terus ada beberapa orang juga kena COVID. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah saya beriman, malaikat yang menyuapin saya, waktu itu saya ada ketenangan. Rasanya, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sembuh. Walaupun saya belum tahu itu saya sembuh apa enggak, ya. Tapi dengan iman percaya, saya katakan aku sembuh, aku disembuhkan Tuhan. Saturasiku naik. Waktu itu juga, saturasi itu bisa naik 90, 91, terus naik lagi 92, terus susternya, puji Tuhan, ya. Jadi ada itu yang satu suster yang Kristen, ya. Ini saturasinya naik. Nah, sudah tenang saya. Terus, nah besoknya pagi-pagi ada suster-suster datang, Bu, selamat ya. Selamat apa? Ya toh, waktu masih terletak di ICU. Ya toh, Ibu hari ini boleh keluar dari ICU. Amin. Aduh, sukacita saya. Ya, jadi nanti ini gamarasnya ya apa? Ya diteruskan di ini apa namanya, di kamar. Jadi itu masih kurang 4. Saya disuntik gamaras itu masih kurang 4, jadi 40 kali. Ya, tapi saya sudah gini, nanti ibu diswab lagi. Kalau ibu sudah negatif, ibu masuk di kamar, ya kamar biasa. Tapi kalau ibu masih positif, tetap ibu keluar dari ICU dan ibu masuk kamar isolasi. Aduh, saya ini nunggunya mulai pagi itu sampai jam 6 sore hasilnya, ya. Rasanya dak-dikduk. Duh Tuhan, aku masih positif apa enggak, ya mungkin yang sudah mengalami COVID, yang delta itu, ya kayak gini sudah, ya. Mungkin yang sudah mengalami itu tahu COVID kayak apa, jahatnya COVID ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, ya. Ya, itu singkat ceritanya, malaikat datang, ya. Saya yakin itu. Karena malaikat Tuhan berkeliling di sekitar orang benar. Amin. Apapun masalah saudara saat ini, percaya bahwa malaikat ada bersama-sama dengan kita. Selalu Tuhan pakai malaikat untuk menopang kita, untuk melindungi kita, untuk memberikan jalan keluar untuk setiap kita. Jadi saudara-saudara, ini kesaksian saya benar-benar banyak hal yang saya alami. Setelah saya sembuh, saya masih banyak yang telepon, ya toh. Tapi ada yang telepon, hati-hati ya. Jadi orang Kristen ini
jangan jadi orang Kristen yang ngomongnya tidak beriman. Karena apa? Ada yang tipu saya. Ini saya masih disuntik ganas ya. Terus dia bilang, oh ya Bu, ada teman saya sudah dinyatakan keluar dari ICU, sudah masuk di kamar. Besoknya meninggal katanya. Loh, ngomong apa? Nah ini loh, orang Kristen tidak beriman. Wah, ada orang sakit, itu trauma loh, sakit kayak gitu tuh trauma. Gak berani, saya gak berani. Orang mau datang jemput saya, terima kasih. Saya di rumah pun mau dijemput sama besan, sama siapa, enggak, saya gak mau. Dia bilang terima kasih. Saya trauma, saya gak berani deket orang. Ya, jadi anak-anak saya kalau masuk kamar semua itu disemprot seluruh badan. Ya, itu semua gitu. Jadi karena apa? Trauma. Loh, ada orang habis sakit kok dikasih omongan kayak gitu, itu kayak apa ya? Orang Kristen melayani, tapi siapa yang dilayani? Saya ya bingung. Ya, nanti ada yang bilang, lu untung lu, kamu di ICU, si aktivis itu masuk ICU, mati kabeh. Loh, itu yang lain lagi ngomong gitu. Saya ngomong gini, nggak usah tempo nggak kalau ngomong gitu. Ya, saya kondisi saya ya masih kondisi trauma. Jadi jangan ngomong yang yang buat orang takut gitu. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih. Nah, di sini yang terakhir, ya, anak saya itu main teken semua, ya toh. Tapi dia tahu ini mah tidak mau sama saya, enggak. Sampai terakhir setelah saya selesai, saya sembuh, saya kira-kira 2 minggu pun tidak ada, semua dirahasiakan, tidak ada yang ngomong sama saya. Nah, berapa habisnya itu? Ya toh? Karena habisnya itu terlalu banyak, sekitar 240 juta. Ya. Tapi Tuhan itu dahsyat. Ya. Nah, di sini loh, ya. Saya waktu di situ, waktu di ICU enggak mikir apa-apa. Enggak mikir uang, enggak mikir apa, yang penting sembuh. Ya toh? Nah, urusan uang, urusan belakangan gitu. Ya, pasti dikatrol sama Tuhan itu pasti sudah. Ya, nah karena apa? Itu hidup ada hukum takbur tuai. Ya, jadi saya yakin saya pasti dipenuhi sama Tuhan. Kalau dipikir kaget. Nah, asuransi dari asuransi malam itu juga katanya dibayar asuransi 110. Ya, puji Tuhan. Terus dari pemerintahan, coba ditanya di pemerintah tuh masih ada jatah nggak? Ternyata nggak ada jatah. Nah, akhirnya saudara-saudara, 1 sen pun saya tidak keluar uang. Ya, jadi ini anak saya yang nomor 1 itu yang nutup semua. Jadi mantu saya itu selalu bilang, "Ma, mikirin uang ya," kayak gitu. Kalau telepon mantu saya, ya laki itu, ya selalu bilang, "Ma, ongkos rumah sakit semua urusan Tuhan." Amin, saya bilang gitu. Akhirnya sisanya dia semua yang bayar. Ya, jadi Tuhan pakai saluran-saluran berkat. Ya, untuk setiap kita jangan takut. Kenapa saya sekarang katakan tertekan itu baik bagiku? Sekarang kalau saya sudah mengalami antara hidup dan mati, ya toh, sakit biasa itu kaget apa mata ini, ya toh. Ya apa ini biasa. Tapi kalau enggak alami mau mati gitu, ya toh, sakit apa dikit mikir, waduh nanti sakit ini. Orang sekarang yang dipikirkan takut sakit apa? Waduh ada rasa gini, sakit apa? Ya toh, nanti takut sakit jantung, nanti takut sakit ini, sakit itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, karena tertekan itu baik bagiku, sehingga sekarang ini kalau kita sakit apa-apa sudah biasa. Karena kita tahu Yesusku luar biasa. Haleluya. Jadi saudara-saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Yang berpihak adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan sekali lagi, kita ucapkan 3 kali. Ya.
Tertekan itu baik bagiku. 1, 2, 3. Tertekan itu baik bagiku. Tertekan itu baik bagiku. Tertekan itu baik bagiku. Amin. Pada saat saudara pulang, masalah saudara sudah diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa di dalam setiap tekanan, Tuhan Yesus, setiap problema masalah, Engkau punya rancangan yang indah dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini semuanya, Tuhan Yesus. Engkau tahu masalah setiap mereka, Tuhan. Engkau jaga setiap hati mereka, Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Mujizat-Mu ada di dalam tempat ini. Dan terjadi untuk setiap kita yang percaya. Haleluya. Amin. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kami segenap pekerja dan juga jemaat Gereja Bethany Tambarjo mengucapkan terima kasih atas berkat firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sekalian kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh beribadah di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, Tuhan. Kau akan percaya, Tuhan. Kau akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami akan memberi dengan sukacita, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai kantong persembahan dijalankan, ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat menghadiri ibadah raya setiap hari Minggu. Ibadah raya pertama pukul 9.30 dan ibadah raya kedua pukul 5 sore. Untuk ibadah raya kita minggu depan, ibadah raya pertama firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Fiorin, dan ibadah raya kedua, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Herman Pangalo. Dan setiap hari Rabu, pukul 7 malam, ada doa malam di tempat ini. Untuk doa malam kita hari Rabu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Ade. Dan setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, ada ibadah WBI di tempat ini. Dan untuk ibadah WBI kita hari Sabtu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Esther Setiawati. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk hambanya yang begitu luar biasa. Ya, berarti Tuhan masih sayang, masih dipakai untuk melayani Tuhan, untuk memberkati gereja ini. Amin, saudara. Gereja ini mendapatkan penguatan iman yang luar biasa. Kadang memang iman kita itu turun, ya. Nah, ini saatnya kita mengecas firman kita supaya naik kembali dengan kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa. Dengan apa yang kita ucapkan itu doa buat kita. Jadi apapun masalah saudara saat ini, percaya Tuhan pasti tolong saudara. Amin, saudara. Ya, saya bersyukur saya boleh ada kembali di gereja karena doa-doa saudara yang mendoakan saya untuk mendapatkan keselamatan. Saya boleh berangkat ke Kupang, ke Bali, kembali ke Surabaya dengan selamat. Dan saya membawa oleh-oleh ting-ting ya saudara dari Soe ya, dari Soe. Itu dari Kupang naiknya sekitar 3 jam. Naiknya sekitar 3 jam ya saudara. Nah, di situ ada ting-ting yang dibuat dari gula rote ya. Itu makanan khas orang Soe ya. Nah, enak memang. Saya nggak beli babinya karena babinya mahal saudara. Saya
saya bawa itu ting-ting itu beratnya 15 kilo saudara, karena saya harus bagi oleh-oleh ke saudara, ke para diaken ya, dan bagasi saya 20 kilo ya, berat ting-tingnya 15 kilo, bayangkan saudara, 5 kilo sisa bagasi saya. Jadi tapi karena kemurahan Tuhan saya bisa titip sana sini ya, jadi boleh saya bagikan kepada jemaat dan para diaken, para saudara, semuanya itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh hidup sampai hari ini karena kebaikan Tuhan yang luar biasa boleh kita terima saudara. Kita patut bersyukur, kita patut mengucap syukur, kita patut, wah Tuhan kita luar biasa. Amin saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya minta Pak Edi untuk tutup doa berkat. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian. Bersyukur padamu Tuhan, mengasihi setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besertaku. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, supaya setiap kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kita doakan. Oleh sebab itu saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu semua yang melayani di sini Tuhan, tim musik maupun song leader maupun semuanya Tuhan yang dalam pelayanan terima tamu apapun Tuhan, kami mohon Kau buka tingkap langit, Kau turunkan berkat atas mereka Tuhan, terutama yaitu berkat secara rohani Tuhan, supaya mereka semua lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kita dengan Roh Kudus yang memimpin, membimbing, melindungi, memberkati saudara mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan.